Halo user, Assalamualaikum. Nama saya Fakhri, NIM saya sebagai berikut. Baik, kali ini saya akan mensimulasikan routing statik dengan menggunakan GNS3. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu routing statik terlebih dahulu. Routing statik adalah proses setting router jaringan menggunakan tabel routing yang dilakukan secara manual saat melakukan konfigurasi. Jika ada perubahan, maka administrator jaringan harus melakukan setting ulang pada jaringan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka GNS3. Kita tunggu terkoneksi dengan localhost. Untuk nama projectnya kita beri nama routing static. Kita browse and device. Sekarang kita memerlukan 3 buah PC dan 3 buah router. PC yang digunakan menggunakan OS Windows XP, dan untuk router menggunakan router OS. Kita sambungkan masing-masing PC menuju ke masing-masing router. Kita harus perhatikan Ethernet port pada saat menyambungkan antar device, karena kita tidak mau sampai salah setting IP address di masing-masing interface router. Setelah terhubung, sekarang kita jalankan semua device-nya secara virtual dengan menggunakan VirtualBox. Proses ini akan memakan waktu agak lama. Kita isikan IP address pada masing-masing PC. Kita mulai dari PC 1. Untuk PC 1 kita masukkan IP 192.168.1.2. Subnet masknya kita buat default yaitu /24. Dan untuk default gateway-nya kita isikan 192.168.1.1. Beralih ke PC 2. Kita isikan IP PC 2 dengan 192.168.2.2. Subnet masknya masih sama. Dan untuk default gateway-nya kita isikan 192.168.2.1. Lanjut ke PC 3. Kita masukkan IP PC 3 dengan 192.168.3.2 dengan default gateway yaitu 192.168.3.1. Langkah selanjutnya yaitu kita akan setting IP address di masing-masing interface router yang terhubung ke router dan PC client. Kita mulai dari PC 1. Mula-mula kita akan buka Winbox. Kemudian kita koneksikan ke MAC address Mikrotik. Kita pilih IP, kemudian pilih yang address, kemudian kita tambahkan address baru. Kita masukkan addressnya dengan 192.168.1.1 melalui interface Ether 1.
Kemudian kita tambahkan lagi address 12.12.12.1 melalui interface Ether 2. Terakhir, kita tambahkan address 13.13.13.1 melalui Ether 3. Lanjut ke PC 2. Kita tambahkan address baru dengan 192.168.2.1 melalui Ether 2. Kemudian kita tambahkan address baru dengan 12.12.12.2 melalui Ether 1. Terakhir, kita tambahkan address baru dengan 23.23.23.2 melalui Ether 3. Sekarang kita beralih ke PC 3. Kita tambahkan address baru dengan 13.13.13.3 melalui Ether 1. Kemudian kita tambahkan address baru dengan 23.23.23.3 melalui Ether 2. Terakhir, kita tambahkan address baru dengan 192.168.3.1 melalui Ether 3. Sekarang kita akan mengkonfigurasikan tabel routing. Namun sebelum itu saya akan menunjukkan sesuatu. Nah, dari sini kita ingin router 1 dialihkan ke router 2. Kemudian diteruskan ke router 3. Kita tidak akan menyambungkan router 1 dan router 3 secara direct. Kita akan mengkonfigurasikan tabel routing mulai dari PC 1. Kita isikan network address dari PC 2 dengan 192.168.2.0. Gateway-nya melalui 12.12.12.2 sudah di kabel. Nah, kemudian kita akan masukkan network address jalur router 2 ke router 3 dengan 23.23.23.0 melalui 12.12.12.2. Nah, dari sini kita bisa langsung targetkan ke network address PC 3 dengan 192.168.3.0 melalui gateway 23.23.23.3. Nah, sebelum itu kita harus buat value scope-nya lebih rendah daripada target scope-nya. Kita buat scope-nya menjadi 10 dan target scope-nya kita buat 30. Kalau sudah berhasil, kita bisa lihat kalau jalur router 2 ke router 3 yaitu 23.3 direkursif melalui jalur router 1 ke router 2 yaitu 12.2. Beralih ke PC 2. Kita masukkan network address dari PC 1 dengan 192.168.1.0 melalui gateway 12.1.
Kemudian kita tambahkan network address PC3 dengan 192.168.3.0 melalui gateway 23.3. Sekarang kita beralih ke PC3. Mula-mula kita sambungkan ke PC2 dengan 192.168.2.0 melalui gateway 23.23.23.2. Nah, sekarang agar router 3 bisa terhubung ke router 1, kita alihkan ke router 2, kemudian kita teruskan ke router 1. Pertama-tama kita masukkan network address jalur router 2 ke router 1 dengan 12.12.12.0 melalui gateway 23.2. Nah, sekarang kita sudah bisa menambahkan network address PC1 dengan 192.168.1.0 melalui gateway 12.1. Sama seperti PC1, kita harus buat skopnya lebih rendah daripada target skopnya. Kalau sudah berhasil, maka akan menampilkan rekursif pada kolom gateway. Sekarang kita akan tes koneksi. Kita coba ping dari PC1 ke PC3. Sudah berhasil. Sekarang kita ping PC1 menuju ke PC2. Sudah berhasil juga. Sekarang kita akan tracer dari PC1 ke PC2. Dari PC diteruskan ke router 1, kemudian dari router 1 diteruskan ke router 2, kemudian sampai ke PC2. Sekarang kita tracer dari PC1 ke PC3. Dari PC1 ke router 1, kemudian dari router 1 dialihkan ke router 2, kemudian diteruskan ke router 3, baru akhirnya sampai ke PC3. Kemudian kita beralih ke PC2. Kita tracer dari PC2 menuju ke PC1. Dari PC2 kemudian ke router 2, kemudian router 2 dikirimkan ke router 1. Kemudian kita tracer dari PC2 ke PC3. Dari router 2 kemudian diteruskan ke router 3. Sekarang kita beralih ke PC3. Kita coba ping dari PC3 ke PC2. Berhasil. Kemudian kita ping dari PC3 menuju ke PC1. Berhasil juga. Sekarang kita tracer dari PC3 ke PC2. Dari router 3 kemudian diteruskan ke router 2. Terakhir, kita akan tracer dari PC3 ke PC1. Dari router 3 dialihkan ke router 2. Dari router 2 diteruskan ke router 1. Kemudian sampai ke PC1. Itu tadi adalah simulasi routing statik menggunakan GNS3. Sekian, Assalamualaikum.